Berjumpa kembali bersama Wahana Kepo. Saat ini saya berada di pinggir kebun tebu yang di sebelah sana itu adalah pemakaman. Nah, pada video yang lalu saya mendapat informasi bahwa ditemukan juga sumur tua. Dia posisinya ada di bagian bawah dari posisi makam. Nah, di pohon ini, di bawah pohon kecil ini, disitulah ditemukan sumur tua. Nah, sekarang yuk kita coba lihat ke sana, seperti apa bentuk dari sumur tersebut. Sekarang saya akan langsung menyisir dari sisi utara yang posisinya lebih rendah. Ini udah dekat posisinya dengan sumur. Seperti apa bentuknya sumur tersebut. Nah, ini dia, kita sudah mendekat dan sudah terlihat bentuk dari sumur tersebut. Nah, seperti ini pemirsa, bentuk dari sumur kuno yang ditemukan. Oh, cukup dalam sekali, cukup dalam ini. Ini sekitar ada kurang lebih 4 meteran ini. Saya cari posisi yang agak terang biar bisa terlihat. Nah, itu terlihat. Masih susah posisinya. Nah, itu adalah dasar dari sumur yang ditemukan. Sumur ini kondisinya kering, tidak ada air. Kemungkinan karena ini musim kemarau yang sangat panjang, jadi airnya kering. Ada yang agak menggelitik saya di dalam dasar sumur tersebut terdapat ular kecil sebesar jari telunjuk, kurang lebih panjangnya hampir 1 meter itu. Warnanya belang hitam sama putih, tapi kayaknya sudah mati dia. Mungkin dia kecebur ke dalam sumur ini dan dia tidak bisa keluar lagi. Nah, kalau dari ciri-ciri atau fisik yang terlihat, sumur ini memang sepertinya memang sumur tua dan ada kaitannya dengan situs yang ditemukan, karena dari batu batanya ini terlihat sama persis. Dari ukurannya, bentuknya ini sama persis, cuman yang untuk di bagian dinding dalamnya ini yang berbeda. Dia lebih tebal dari batu bata yang ada di atas. Nah, kalau yang di atas ini kan tipis saja dia tipis saja. Tapi setelah dia masuk ke dalam, ini ketebalannya dia lebih tebal. Ukuran dari sumur ini kurang lebih 70-an cm kali 70 dia. Nah, kita belum tahu apakah kedalamannya sampai di situ saja atau memang ada masih masuk ke dalam lagi. Di pinggir sumur ini terdapat batu kali yang cukup besar. Yang ini cukup besar. Ini batu kali yang ukurnya cukup besar. Dan perkiraan ini memang
ada dari dulu batu kalinya. Dan yang unik adalah ini struktur dari batu ini, dia batu hitam ini sepertinya memang batu yang berasal dari lahar panas. Ini seperti dari lahar panas karena terlihat bahwa di sini warnanya dia hitam, kemudian ada pori-porinya. Nah, dia terdapat pori-pori yang kecil. Nih, bisa dilihat dia lubang-lubang kecil. Nah, ini kalau menurut saya memang berasal dari bekuan lahar panas dari letusan gunung. Itu kalau menurut saya. Nah, di atas atau di samping sumur ini terdapat atau ditandain pohon kelor. Nah, ini adalah sisi talut yang sudah digali. Nah, untuk posisi dari sumur temuan yang baru, 2 sumur tua temuan baru itu ada di sebelah timurnya. Ada di sebelah timur dari talut, yaitu kurang lebih di situ, kemudian ada di situ. Ada 2 sumurnya. Nah, sumur pertama yaitu ada di sebelah sini. Nah, itu kelihatan sumurnya. Nah, ini adalah temuan sumur kuno yang berada di kurang lebih 20 meter, 15 sampai 20 meter dari talut. Kalau dari bahan yang dibuat untuk membuat sumur ini sangat berbeda dengan sumur pada video sebelumnya. Video sebelumnya sumurnya dindingnya terbuat dari batu bata. Kalau yang ini sangat berbeda. Kalau yang kemarin, nah seperti ini batunya. Kalau yang ini berbeda, dia bukan dari tumpukan batu bata, tetapi dari semacam kayak gorong-gorong. Kalau zaman sekarang sumur dibuat menggunakan gorong-gorong yang dibuat dari semen. Tapi kalau yang pada sumur ini dibuat dari kalau dari penglihatan saya ini dari batu bata yang dibentuk seperti kuali besar, kemudian dijemur, dikeraskan, kemudian baru dibakar. Nih, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari jenis batunya. Ini hampir mirip dengan batu bata ataupun seperti pada genteng. Kemudian kalau lebarnya, gorong-gorong ini lebarnya kurang lebih sekitar 2,5, kurang lebih 2,5, apa istilahnya ini, 2,5 jari ya, 2,5, istilahnya apa ini kalau tangan ini ya, kurang lebih kalau pakai meteran ini kurang lebih sekitar 70 cm nih untuk lebarnya. Kemudian untuk dari tinggi atau kedalaman, jadi sumur ini dia juga terdiri dari beberapa tumpukan gorong-gorong. Tiap gorong-gorong dia ini tingginya kurang lebih sekitar
60 cm. Jadi tinggi 60 cm, kemudian lebarnya kurang lebih 70 cm. Nah, untuk kedalamannya ini yang sudah digali baru 1,5 gorong-gorong. Ini sekitar 1 meteran, dan kemungkinan ini masih ke bawah lagi, masih belum dilanjutkan penggaliannya. Di posisi yang paling atas ini dia berbentuk seperti ada cekungannya, mirip dengan kalau orang Jawa bilang seperti genuk. Kalau genuk kan ada seperti kupingannya di bagian atasnya. Nah, ini sama. Kemudian yang di bagian gorong-gorong yang bawah juga sama bentuknya, kayak genuk juga. Ini sumur yang pertama. Coba kita lihat lagi sumur. Oh ya, di bagian tepi ini ada batu bata kuno juga. Ini motifnya. Ini kalau nggak salah ini batu bata yang jenisnya perempuan. Yuk kita lihat sumur yang kedua. Sumur yang kedua jaraknya tidak terlalu jauh dari sumur sebelahnya, kurang lebih sekitar 5 meter. Nah, inilah bentuk dari sumur yang kedua, sama persis. Sumurnya sama persis, bahannya dari tanah liat yang sudah dibakar juga. Kemudian penggaliannya juga masih belum dilakukan sampai selesai. Ini baru 1,5 gorong-gorong juga. Sumur ini sangat unik, dan baru ini saya melihat gorong-gorong sumur itu menggunakan tanah liat. Di bagian tepinya juga ini terdapat batu bata juga. Ini batu bata yang jenis cewek atau perempuan, yang ini jenis laki-laki. Nah, pertanyaannya, kenapa sumur ini berada di dekat dari situs talut yang berada jaraknya sekitar 15 meteran, 15 sampai 20 meter. Nah, posisi dari talut itu ada di sebelah situ, sekitar 15 meter atau 20 meter. Nah, sumurnya itu berada di sini. Nah, dan sejajar, yang tadi ada di sebelah situ, satunya ada di sebelah sini, jaraknya 5 meter. Kenapa berada di dekat talut, kemudian juga jarak dari sumur ini berdekatan? Bisa jadi jangan-jangan di sebelah sana masih ada lagi yang segaris lurus, karena ini dari sumurnya kalau ditarik garis ini garis lurus sejajar. Yang ini sumurnya yang satu di sini, kemudian yang satunya di sebelah situ. Di atas sana itulah posisi dari bangunan atau struktur utama situs Kumiter. Nah, bila kita turun dari arah sana kemudian mengarah ke sini, saya tadi nggak sengaja tertarik mengarah ke galian ini. Ternyata di bagian sini ada sebuah sumur tua yang cukup unik. Nah, di sebelah sana galiannya. Sumur ini bahannya terbuat dari tanah yang dibakar. Ini tanah yang dibakar. Ini tanah yang dibakar. Nampaknya di sini terdapat dua
sumur. Yang di sebelah sini masih sudah sebagian pecah, tetapi yang di sebelah sini ini masih cukup bagus. Ini bisa kita lihat, ini mulai dari atas sana ada berapa tumpuk ini. Jadi dia dibuat dari semacam, kalau orang Jawa bilang itu kayak genuk gitu ya. Ini terdiri dari berapa tumpukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terus cukup dalam. Dan ini sepertinya masih belum selesai penggaliannya sampai atas. Jadi ini sumurnya gerabah kayak ini namanya kah. Ini dia ditumpuk-tumpuk begitu saja. Cukup unik dan cukup cerdas nenek moyang kita. Zaman dahulu kala sudah bisa membuat sumur yang segini dalam dan terbuat dari tanah yang dibentuk kemudian dibakar. Ini bisa bertahan sekian lama, bisa bertahan ratusan tahun, masih berbentuk. Baik, cukup sekian review saya pada sumur tua yang berada di sini. Ini karena auranya cukup tajam di sini, cukup tajam auranya di sini. Kayaknya saya tidak begitu diizinkan untuk mereview lebih lama lagi di sisi sumur tadi. Auranya cukup kencang sekali. Dan sepertinya memang di sebelah situ, di situ terdapat sesuatu. Cukup kuat sekali di pojok sini. Oke. Terima kasih.